Pak Syarul sedikit Pak. Saya nggak boleh saya nggak boleh. Sedikit saja Pak Dalam tadi. sidang disebut ada Iya, Bang. Keluarga Syahrul Yassin Limpo ini kan informasinya akan didalami oleh KPK. Itu sejauh ini informasi seperti apa? Oh ya, baik. Untuk tindak pidana pencucian uang yang disangkakan saat ini sedang tahap penyidikan ya. Jadi mengenai penyidikan kita belum bisa ungkap lebih detail karena masih materi penyidikan, belum terbuka untuk umum. Tetapi memang dalam persidangan tindak pidana korupsi yang sekarang kita sidangkan itu kan nampak beberapa perbuatan pencucian uang seperti pembelian mobil dan lain-lainnya. Sehingga nanti kalau terkait tindak pidana pencucian uang nanti silahkan diikuti perkembangannya ya. Sampai saat ini masih penyidikan untuk yang pencucian uang. Artinya akan paralel kasusnya Bang ya? Akan berbeda dari kasus yang saat ini tengah berjalan ya? Oh iya, kita sudah mendapat surat pemberitahuan penyidikan TPPU-nya dari penyidik. Artinya memang tindakan penyidikan pro justisianya sudah berjalan untuk TPPU-nya. Nah, siapa saja nanti yang bisa dikenakan, kita lihat perkembangan ya. Yang pasti di TPPU itu kan ada namanya pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif itu siapa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencucian uang, sedangkan yang pasif itu adalah orang-orang yang digunakan namanya atau yang disuruh untuk melakukan itu. Nanti kita lihat saja perkembangannya apakah tersangkanya siapa saja. Nanti kan kalau di KPK kita ada SOP akan diumumkan pada saat ditahan begitu. Bang, terkait dengan aliran dana yang lari ke Partai Nasdem ini bagaimana, sudah dipendam dari KPK atau belum? Oh ya, jadi di persidangan sebelumnya terkait aliran dana di dakwaan kita juga sudah ada memasukkan ya, tetapi kemudian di perkembangan penyidikan yang TPPU dan juga sudah diterangkan pada saat persidangan sebelumnya ada saksi dari Sugeng Priyono, seingat saya namanya ya, dan nanti itu bersesuaian dengan beberapa BAP, saksi Bu Joyce, dan nantilah kita ungkap. Intinya memang ada, sudah diakui bahwa uang mengalir itu nilainya 850 juta rupiah di luar yang didakwakan 40 juta itu. Nah kemudian apakah benar? Kami meyakini selain ada alat buktinya benar, di situ juga dari pihak Nasdem dalam hal ini Pak Ahmad Sahroni ya, kita kan sudah lihat beritanya ada penyetoran uang senilai 850 juta rupiah itu, sehingga kita sangat yakin dengan alat bukti yang kita punya dan bersesuaian. Tetapi memang sudah ada itikat baik dari Partai Nasdem melalui Pak Ahmad Sahroni ya, itu bendumnya kan, telah mengembalikan menyetor kepada kas KPK. Nah nanti perkembangannya untuk persesuaian jika dimungkinkan nanti kita akan mencoba menghadirkan beliau agar kita bisa meng-cross check keterangan saksi dan juga bukti setoran itu apakah sudah betul ada, nanti akan dikemanakan uangnya. Kira-kira kalau yang terkait Nasdem itu ya, gitu. Fakta baru hari ini apa ya? Fakta baru hari ini ya, baik. Jadi di persidangan ini ternyata ada penggunaan uang negara yang digunakan untuk rumah pribadi Pak Yassin Limpo, dalam hal ini rumah yang di Limo, nilainya sekitar 580 sekian juta rupiah. Itu ada pemasangan CCTV, ada buat taman ya, keramik, AC, yang mana itu kepentingan rumah pribadinya. Tapi kita kaget juga menggunakan uang negara sebesar itu. Tapi memang saksinya menjelaskan itu semua dilakukan karena keadaan terpaksa dalam artian dari pimpinan atasan-atasannya begitu. Tapi tadi dalam saksi yang terakhir tadi SEL juga menyebutkan bahwa tidak ada secara langsung begitu ada perintah dari SEL kepada bawahan ataupun kepada staf-staf yang hari ini dihadirkan di persidangan. Ya, jadi baik. Kita dalam mendakwakan itu ada namanya Junto 55 ya. Junto 55 itu turut serta. Nanti kita akan membuktikan perintah ini dari siapa kepada siapa. Kita pahami bahwa dalam birokrasi itu kan berdasarkan pengalaman umum saja ya, tidak secara hukum. Akan tidak mungkin orang pimpinan nomor 1 langsung berbicara kepada staf paling bawah. Nanti kita buktikan bahwa itu memang perintah secara berjenjang. Kalau saksi kemarin sudah banyak kok yang menjelaskan itu berjenjang dari menteri kepada sekjen, sekjen kepada karo, karo kepada kabak, kasubag, dan seterusnya. Itu kan biasalah bahasa-bahasa seperti itu kan hanya ini ya bagian dari pembelaan, silahkan saja. Nanti boleh membela dengan tidak langsung memberitahu kepada staf, tapi kita kan bisa membuktikan nanti staf itu mendapat perintahnya dari siapa, apakah atasannya. Itulah kita kenal dengan namanya Junto 55 turut serta di situ. Gitu. Tadi disebutkan kalau anggaran Kementan itu digunakan untuk membeli lukisan Sujiwo Tejo itu ya Bang? Ya, jadi kalau yang pembelian lukisan Sujiwo Tejo tadi itu bukan dari anggaran Kementan tapi dari dana sharing.
dana sharing eselon 1 yang sudah dikumpulkan nilainya 200 juta rupiah. Yang mana 130 juta rupiah itu dari vendor yang dipinjam uangnya, kemudian 70 jutanya diambilkan dari uang kas, atau uang kas itu uang yang sudah dikumpulkan. Nah, kembali lagi memang pembelian-pembelian itu tentu pembelian-pembelian yang terkait dengan permintaan Pak Yassin Limpo pada saat itu, kan begitu. Artinya ada paksaan untuk iuran tersebut begitu Bang? Iya, tadi kan sudah jelaskan kenapa paksaannya dengan melihat pengalaman yang sebelum-sebelumnya ada yang diberhentikan, termasuk mereka sendiri ada ketakutan untuk diberhentikan, dicopot, seperti yang terakhir Pak Kiki ya, Raden Kiki itu kan menceritakan dia menggantikan Isnar Widodo, yang Isnar Widodo ini diberhentikan pada saat tidak mengikuti permintaan untuk membayar kartu kredit senilai 211 juta rupiah. Ya, saya kembali lagi menyampaikan kita punya timeline persidangan ya, kita belum sampai ke situ. Yang jelas alat bukti mengenai aliran dana itu kan sudah dijelaskan, ada saksi sebelumnya, dan Pak Sahroni sendiri sudah diminta keterangan di penyidikan. Ada bukti pengiriman mengenai uang yang telah dikembalikan. Nah, nanti kita akan mendalami kenapa uang itu dikembalikan, kan begitu. Kalau dari saksi, keterangan saksi dan barang bukti yang kita lihat, karena uang 850 juta rupiah itu ternyata berkaitan dengan pencalonan bacalek. Nah, di situ disebut barang buktinya diterima dari SYL. Keperluannya adalah keperluan untuk pendaftaran bacalek. Kita lihat itu kejadiannya di 2023, pertengahan sampai akhir. Jadi nanti apakah kaitannya uangnya diberikan secara tidak sah sehingga Nasdem mengembalikan, ya nanti selain kita bisa menyimpulkan, alat bukti sebisa mungkin kita hadirkan. Kalau waktunya masih memungkinkan, timeline kita masih mencukupi, bisa saja kita menghadirkan orang yang mengembalikan. Gitu. Tapi balik lagi soal tadi yang vendor untuk lukisan yang 130 juta. Tapi kan itu memang vendornya di vendor komentar dari umum. Berarti artinya utangnya masih dalam tertib. Ya, betul. Jadi memang utang itu diatasnamakan Kementan, tentu dengan alasan bahwa uang itu bukan uang pribadi mereka yang disuruh, sehingga disebutlah namanya Kementan. Tetapi tanggung jawabnya dibebankan terhadap orang-orang yang meminjam, dalam hal ini siapa yang meminjam. Nah, kalau yang lukisan tadi kan dijelaskan namanya Nasir yang memberikan pinjaman 130, maka dia menagih kepada timnya Pak Kiki saat menjabat. Dan dijelaskan juga ada yang sudah bisa dibayar, ada yang belum bisa dibayar, kan begitu. Kita bisa bayangkan pemenuhan untuk kepentingan pribadi seseorang, sampai mengutang, sampai membuat SP2D fiktif. Tadi kan yang penggunaan rumah limo itu kan fiktif itu. Dibuat SP2D-nya dalam kegiatan atau rumah Menteri Pertanian, rumah dinas, ternyata faktanya kan di rumah pribadinya yang di limo. Saya rasa itu ya. Bang, analisa jaksa sendiri gimana Bang terhadap TPPU pasif keluarganya SYL ini kan, dengan penggunaan hasil-hasil uang korupsi itu gimana Bang? Ya, kalau kami dari jaksa penuntut umum untuk TPPU kita belum bisa membuat kesimpulan analisa ya, karena masih penyidikan, kan tadi saya sampaikan masih tertutup. Nanti ditunggu saja perkembangannya. Komisi 4 menerima THR tahun 2022 itu gimana Bang? Bakal dipanggil jadi saksi? Oh, itu sudah dijelaskan minggu lalu ya, sudah dijelaskan. Nanti itu semua bisa berkembang di TPPU, kan uang-uang hasil itu dikemanakan. Kita masih fokus di pasal yang sekarang ya, 12E. 12E itu adalah memaksa untuk meminta sesuatu, uang, barang dan sebagainya untuk kepentingan si pejabat negara. Bang, itu ya.